Hello everyone, welcome back to your online class. This is another week of staying at home, of course. I hope that I know you feel bored and you kind of wanting to go outside and have interactions, but let's hope and let's pray that this is going to, you know, go very soon so we can resume classes to normal. Semoga tetap, walaupun sudah sangat boring ya di rumah, semoga tetap sehat dan selalu termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, before we go to the discussion today, I would like to say three things. Saya akan memberikan informasi 3 hal. Yang pertama adalah congratulations that you have passed your midterm test. Selamat karena Anda sudah melaksanakan UTS kalian. I have not finished with the grading. Saya belum selesai menilainya, tapi once I'm done with it, I'm going to release that to you. Saat sudah selesai, saya akan rilis ke teman-teman. Sampai saat ini belum selesai ya, karena saya banyak sekali kelas yang perlu saya nilai. And then the second one, yang kedua adalah saya pernah meminta teman-teman, I have asked all of you untuk mengerjakan daily journal ya, jurnal harian. Nah ini ada mungkin sampai akhir Maret kalau nggak salah. Nah ini jangan lupa untuk dikerjakan dan diselesaikan. Karena walaupun saya belum pegang aslinya, nanti ketika kelas sudah mulai normal, saya akan minta dan tagih ini tugas. I'm going to ask you to submit it to me. Saya akan minta untuk dikumpulkan dalam bentuk jadinya, sudah dalam bentuk laporan harian ya. Yang ketiga adalah, mungkin di video ini akan berbeda dari video sebelumnya. Video ini saya tidak akan menggunakan webcam, jadi hanya suara saya saja. Hopefully bisa membantu teman-teman untuk mengerti materi dalam minggu ini ya. Kalau ada suara-suara di belakang saya, tolong tidak perlu dihiraukan ya, karena takut ada suara-suara yang mengganggu. Tapi semoga enggak. Nah, for this week and probably the next few weeks, saya akan berikan materi baru. We are going to discuss different topics, different materials. One of them, salah satunya adalah ini yang ada sudah lihat di depan Anda sekalian ya. Yang pertama adalah comparison yang akan saya berikan dalam waktu 2-3 minggu depan. Yang pertama adalah comparison, comparative and superlative atau perbandingan. Yang kedua adalah body system atau body part system. Jadi sistem bagian-bagian tubuh yang mungkin akan nanti lebih spesifik, that is probably going to be more specific to your nursing practices. Jadi akan lebih spesifik dan mungkin akan sangat berguna, very useful for your nursing classes ya. Jadi akan berguna untuk kepentingan-kepentingan di kelas-kelas inti nanti ya. Tapi kita akan bahas ini dulu sebelum kita masuk ke body part. So we're going to discuss this before we go to body part system ya. Apa sih comparative and superlative? Jadi comparative and superlative adalah perbandingan ya. In this world, we are going to discuss about this. Why is this important? Because in every time in our daily life, sometimes we compare something. Ya, jadi kita selalu membandingkan sesuatu dalam kehidupan kita. Contohnya, which one is bigger, elephant or horse? Siapa yang lebih gede? Apakah gajah atau kuda? Misalkan seperti itu ya. Nah, menurut saya ini akan sangat berguna juga untuk nanti ketika masuk ke materi selanjutnya, kamu sudah tahu materi ini akan sangat membantu di materi selanjutnya. Nah, kita buka yang pertama, kontennya ada 8 ya. Nah, ini yang pertama adalah the same as, similar to, and different from. Jadi kita buka dengan konten ini. The same as, similar to, and different from. The same itu selalu gabungannya dengan as, similar itu sama dengan to, different selalu bersama dengan from. Jangan diganti-ganti. The same from atau the same to nggak boleh ya. Atau different with itu nggak boleh. Ini sudah jadi mutlak. The same as, similar to, different from. That's like the absolute partner. Kamu nggak boleh ubah pasangan ini. Contohnya kalimatnya di sini ya. Maura and Laura are the same. Are the same itu artinya adalah sama. Persis ya. Tidak ada bedanya. Seperti pinang dibelah dua. Maura and Laura are the same. Kapan mem kita pakai same as? Nah ini caranya memakai same as. Kalimat pertama, Maura and Laura are the same. Kalimat kedua, Maura is the same as Laura. Kalau kalimat pertama bedanya adalah the same-nya ada di belakang. Kemudian predikatnya dia menggunakan are.
Kenapa kok pakai are? Karena ada Maura dan Laura, makanya dia menggunakan are karena dia jamak. The same-nya di belakang. Kalau the same-nya di belakang, nggak perlu pakai s ya. You don't have to use s. Tapi kalau the same-nya di tengah, Maura is the same as Laura, maka same-nya ditambahkan dengan s ya. Kenapa kok pakai is ma'am di sini nggak pakai are? Karena Mauranya sendirian, Lauranya di belakang. Jadi karena ini singular atau kata kerja tunggal, maka kata benda tunggal, maka dia menggunakan is. Oke, let's continue. Ini yang similar to sama seperti yang tadi. Kalau dia ada di belakang, similar, maka titik tidak perlu to, tapi kalau dia ada di tengah, maka menggunakan to. Nan and John are similar. Similar itu artinya apa? Kalau same as itu artinya adalah sama persis, maka similar adalah mirip. Jadi ada kesamaan tapi nggak mirip-mirip banget, tapi nggak persis banget, ya. Kemudian yang terakhir adalah different from. Different itu pastinya artinya adalah berbeda ya. Of course, Alias and Hannah. Sama seperti yang tadi ya, different di belakang titik, kalau di tengah berarti different from. Jadi ada from-nya ya. Alias and Hannah are different, Alias is different from Hannah. Seperti itu. Nah, ini ada latihan di sini, di slide ini. D is blank A. D ini ya, yang warna hijau ini, this the green one. A is the red one. Do you think A and D is same? Do you think A and D is similar or do you think A and D is different? Of course, jawabannya adalah different ya, karena A sama D benar-benar berbeda bentuknya. So the answer would be different from. Jadi ada lagi di bawahnya ya, latihan-latihan lain kamu bisa kerjakan di rumahnya masing-masing. Saya tidak akan menjawab dengan detail, silakan dikerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah tadi ada the same as, ada similar to, ada different from. Sekarang ada yang namanya like and alike. Your bag is like my bag. Like and alike itu sebenarnya sama artinya dengan similar to ya. Jadi kamu bisa pakai similar to atau like or alike. Cuma bedanya nanti begini. Penggunaannya your bag is like my bag. Tasmu mirip dengan tasku. Kalau tadi kan your bag, misalkan your bag is similar to my bag. Nah, gitu kan. Jadi kalau di tengah ada is like. Your bag and my bag are alike. Kalau di belakang dia ngomongnya pakai alike. Ya, jadi bisa dipelajari lagi di sini nanti di rumahnya masing-masing. Artinya sama dengan similar to. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kalau ada satu kata bendanya maka pakai is. Kalau ada dua maka pakai are. Gitu aja, ya. Nah, ini ada latihannya di sini. Silakan dijawab. Nah, ini adanya masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke comparative using ER and more. Jadi ini adalah perbandingan antara dua benda aja. Komparatif itu perbandingan dua benda. Jadi karakteristiknya adalah dua benda atau dua orang atau dua apapun. Pokoknya hanya dua aja. Dan kemudian tambahkan dengan than. Ya. Nicola is taller than Bradley. Nicola yang ini nih Bradley ya. Taller. Lebih tinggi. Nah, terus kemudian jadi ada dua cara untuk kita menuliskan komparatif, perbandingan komparatif. Yang pertama menggunakan ER, yang kedua menggunakan more. Tapi dua-duanya nanti akan tambahkan dengan than. Ya. Jadi harus ada than-nya, nggak boleh nggak ada than-nya. Apa bedanya ER, apa bedanya more? Nih, lihat ya. Kalau di atas yang A, sentence in A, Nicola is taller than Basir. Jadi kalau dia tall, dengan suku kata yang hanya satu, tall itu satu doang. Maka ditambahkan dengan ER. Tapi kalau dia important dengan B ya, di B, happiness is more important than money. Important, ada tiga ya, important, ada tiga suku kata, maka dia menggunakan more. Jadi lebih dari dua suku kata itu menggunakan more, kalau hanya satu atau dua suku kata menggunakan ER. Itu bedanya ya. Nah, ini ada daftarnya di sini. Nah, Nah, ini ya. Jadi big jadi bigger, cheap jadi cheaper, old jadi older, funny jadi funnier, pretty jadi prettier. Ini caranya mengubah dari adjektif menjadi comparative. Kemudian yang dua with two or more syllables ada dua suku kata. Nah, ini. Famous jadi more famous, important jadi more important, interesting jadi more interesting ya. Interesting. Jadi ada 4 suku kata, makanya dia menggunakan more gitu ya. Nah, kemudian selain ada ER sama more, ada juga yang irregular, yang tidak linear, tidak sama ya. Jadi
adjektifnya apa, komparatifnya apa. Contohnya ini adalah yang ada di sini. Good jadi better. Bad jadi worse. Far jadi farther or further. Gitu ya. Ini dipelajari teman-teman di rumah. Nanti kita akan ada kuis di sini. Ini ada latihan, teman-teman bisa kerjakan. Nah, sekarang yang superlatif, tingkat paling ya, IAST and most. Jadi ada tadi yang lebih tinggi, lebih besar, lebih penting. Nah, sekarang yang paling. We have a big family. My brother is older than me. My grandpa is the oldest of all. My brother, saudara saya, lebih tua dari saya. My grandpa, kakek saya, paling tua di antara kita semua. Jadi antara paling ya, oldest. Ditunjukkan dengan EST dan most. Tadi kan ER dan more, sekarang EST dan most. Nah ini ya, kalau di komparatif older than ada than-nya, kalau di superlatif ada the-nya, ada EST-nya, oldest, the oldest. Komparatif older than, kalau superlatif the oldest. Oke? Nah ini ada tabelnya, perbandingannya ya. Jadi old, older, the oldest, big, bigger, the biggest. Jadi jangan salah. Kemudian ini ada pretty, prettier, the prettiest, easy, easier than the easiest. Oke? Kemudian ada expensive, more expensive, the most expensive, important, more important, the most important. Jadi ingat dilihat di sini ya. Saya balikin di sini lagi. Kalau dia menggunakan ER, maka temannya di superlatif adalah EST. ER, EST ya. Tapi kalau dia menggunakan ini more, maka temannya di superlatif adalah the most. More, the most. ER, EST. More, the most. ER, EST gitu ya. Jadi ingat-ingat itu. Nah, ini yang tadi yang tidak beraturan ya, yang irregular. Dari good jadi better, jadi the best, dari bad, dari worst, the worst. Dari far, dari farther, dari the farthest gitu ya. Nah, ini ada latihannya. Silakan Anda latihkan dicoba di rumahnya masing-masing ya. Nah, ini misalkan ya, Kyung is one of the cutest babies I know. Kemudian, the most beautiful one of. Kalau one of, itu artinya salah satu dari banyak babies yang paling cute. Ya. Jadi, one of, superlatif, plural. Jadi, ini adalah formularnya. One of, superlatif, the cutest, terus kemudian plural. Jamak ya. Nah, misalkan ya, Tahiti is one of the most beautiful places. Jadi place-nya dikasih S di sini belakang, oke? In the world. Seperti itu. Silakan ajarkan sendiri masing-masing di rumahnya untuk di latihan. Ini ada penggunaan but tapi saya rasa nggak terlalu penting. Teman-teman bisa pelajari yang sebelum-sebelumnya tadi. I think that's all for today. Cukup sampai di sini aja ya. Yang but ini nggak usah dipelajari dulu, tapi sampai sini aja pelajarannya. In the next video, I'm going to explain about your assignment. Nah, ini video materialnya. Nanti di video yang lain akan saya jelaskan tentang tugas-tugasnya. Thank you very much. I hope you stay healthy and, if you have any questions, let me know in your WhatsApp group or maybe you can post in Google Classroom. See you everyone, and thank you so much for listening.